Halo para pendengar, kembali lagi di episode terbaru Siniar Sehari-Hari, chapter atau episode yang keberapa ya? Keempat kalau nggak salah, yang terbaru lah intinya gitu. Nah, kali ini aku nggak sendirian, nanti aku akan ngobrol bersama temanku sendiri dan kebetulan temanku ini adalah salah satu kandidat psikolog di bidang pendidikan psikologi pendidikan. Gimana ya? Kandidat psikolog pendidikan sorry, nanti aku akan ngobrol bersama temanku yang merupakan kandidat psikolog pendidikan gitu. Oke, nah nanti temanku akan jelasin gimana kira-kira dan apa yang perlu dipahami oleh orang yang lulus dari S1 atau sarjana untuk memutuskan kuliah lagi atau cari kerja. Nah, nanti aku juga akan sharing perspektifku dan juga temanku akan sharing gimana dia alami pengalamannya. Nanti ini sebenarnya video cocok untuk teman-teman yang mungkin masih dalam tahap mau lulus kuliah S1 dan mau melanjutkan karirnya atau mau melanjutkan jalannya, mau kuliah langsung, mau kerja langsung atau mau ambil S2 atau sekolah lanjutan. Mungkin itu dulu pembukaan dari video atau siniar kali ini. Selamat mendengarkan dan jika ada pertanyaan dan juga ada diskusi bisa ditaruh di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Oke guys, halo, selamat malam. Kita masuk ke ini episode nggak tahu keberapa, tapi siniar sehari-hari akan nggak sendirian hari ini. Jadi saya akan ditemani oleh teman saya. Beliau merupakan seorang mahasiswa S2 profesi pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Ya, Anda kalau tidak tahu Universitas Gadjah Mada kebangetan. Nah, ini tidak tidak main-main mengundangnya. Mahal sekali, Bro. Jadi ini ada Mas Abraham Sabda Respati atau Mas Sabda yang sekarang menjadi kandidat psikolog di pendidikan Universitas Gadjah Mada. Harapannya kita doakan tahun ini lancar semuanya, jadi benar-benar sudah bisa lulus dengan nilai terbaiknya. Nah, monggo Mas Sabda. Amin. Wes, suara saya sudah Halo, masuk ya, Mas Bro. Tio. Kita sudah ngobrol dari tadi. Gimana kabarnya? Bagus, Mas. 3 minggu yang lalu nek COVID aku, Pak. Omikron ternyata kuat. Nggak kuat aku, Pak. Jadi Jogja aman kabarnya, Pak? Jogja berhenti nyaman saja nih. Berhenti nyaman lah, kenapa itu? Kok berhenti nyaman? Gimana? Ya tambah rame sih malah. Omikron merebak ini malah tambah rame. Oh, memang ini ya, suka menantang maut ya masyarakat Jogja ini. Ketok Yo. Tempat wisata malah rame, Pak. Tapi luar biasa. Wingi ya, kerungu si Malioboro ini dipindah ya, Pak. Apa namanya? Parkirannya gitu. Tempat perdagangan. Direlokasi. Ya, direlokasi benar. Direlokasi di daerah tetap di daerah situ, tetap di daerah sekitaran Malioboro itu, tapi bekas kantor dinas Opong. Situ. Jadi sebelah mereka mana? disatukan di situ. Sing cedake stasiun Tugu atau sing ujung keraton? Sing ning tengah-tengah jalan Malioboro, Pak. Di daerah dekat kantor DPRD lho. Ngerti. Dekat Kepatihan lah kuwi. Oke. Utarane sithik opo piye? Oh iya. Oke, jadi konteksnya ini teman-teman. Saya itu dan Mas Abda dulu satu kampus. Nah ini nanti kita akan bahas di siniar ini. Jadi dulu saya juga di Jogja, tapi bukan asal Jogja. Nah, Mas Abda ini asli Jogja. Asli mentok Jogja. Jogja Selatan malahan. Asli Bantul, Pak. Oh iya. Iya. Warga negara Bantul ya. Ya itu. Nah, tapi memang tadi sudah saya tak jelasin ya di depan bahwa Mas Abda ini kandidat psikolog pendidikan. Nah, terus sekarang hari ini kita akan banyak ngobrol. Ngobrolnya sebenarnya nggak serius-serius amat sih. Nggak ada isu-isu yang sedang ramai soal ini, tapi harapan saya dan mungkin supaya apa yang kita bicarakan itu bisa menjadikan teman-teman punya pandangan, terutama yang
lulus kuliah. Ini lulus kuliah sajane aku lali. Iki masa-masa lulus kuliah enggak sih ndak ya? Enggak masa-masa lagi pertengahan iki. Oh, pertengahan mau lanjut semester ganjil tuh. Oh iya. Berarti belum ya. Tapi enggak apa-apa. Semoga ini podcastnya kayak viralnya nanti tahun-tahun semester berikutnya ini viral. Oh iya, siap. Gitu. Nah, jadi sebagai seorang kandidat psikolog di Universitas Gadjah Mada di jalur pendidikan atau di profesi pendidikan, memang aku sering sharing juga Pak sama Mas Sabda ini. Jadi sama Mas Sabda ini sering sharing soal ya beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan di aktivitas pendidikan. Tapi kita nggak akan bahas soal kurikulum, tenang aja. Itu terlalu berat buat saya tidak paham. Yang jelas saya mau bahas terutama gini, karena background kami berdua ini ada perbedaan. Jadi kalau kuliahnya sama nih, kuliahnya psikologi juga. Nah, lulus kuliah ternyata aku dapat kesempatan langsung untuk bekerja. Jadi paling nunggu berapa bulan ada rekrutmen gitu di sebuah perusahaan yang sekarang ini saya bekerja di situ dan kerja di situ dari itu gitu. Nah, Mas Sabda ini hampir sama sebenarnya, pernah kerja juga, tapi kemudian mengambil jalan lain untuk ngambil S2. Nah, ini agak menarik nanti. Nah, kita akan bahas soal setelah S1 mending mana antara antara kerja langsung atau kuliah lagi. Itu kan sebenarnya pilihan yang selalu jadi perdebatan ya. Bukan begitu, Bapak Sabda? Betul, Bapak Tio. Betul. Jadi banyak sebenarnya pertanyaan juga yang sering, apalagi pada saat saya praktek ya, praktek kerja profesi itu anak-anak SMA kadang-kadang tanya, besok kalau misal saya udah lulus S1, saya mau lanjut atau harus kerja dulu ya Kak? Terus saja, ya kamu S1 aja dulu, jangan mikir S2, S1 aja dulu. Futuristik, selalu futuristik sekali Anda ya. Iya, aku baru nggak. Tapi kadang-kadang teman-teman seangkatan di Mapro juga, kadang-kadang mereka juga sering sharing juga sama kita. Sebenarnya kita ini kuliah buat apa sih? Kadang-kadang kan ada yang langsung, tadi Mas Tio udah bilang seperti saya harus kerja dulu, terus lanjut kuliah. Ada yang langsung angkatan-angkatan baru lulus, terus kemudian dia langsung masuk. Nah itu kadang-kadang saya melihatnya juga, wah keren nih, bisa langsung masuk nih gitu kan. Tapi mereka juga bilang saya atau orang-orang yang sudah kerja dulu juga keren. Wah keren ya Mas, sudah punya pengalaman kerja, terus masuk ke S2 dia sudah punya bekal ilmu pekerjaan dan lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya ada dua sudut pandang di situ. Di satu sisi ada yang memandang keren nih udah kerja duluan, ada yang memandang wah keren ya kamu bisa langsung masuk S2 pas kamu udah lulus S1 langsung gitu. Nah itu kan ada dua perdebatan sebenarnya yang punya sudut pandang yang berbeda. Gitu Mas Tio. Oke, jadi justru memang ini ya Mas Sabda, berarti ketika kuliah pun di pekerjaan di kuliah Mas Sabda sekarang gitu, di angkatan Mas Sabda ataupun angkatan ke bawah itu memang justru sering ada beberapa ya, nggak semuanya yang juga muncul gitu ya, kayak dilematis. Ini kenapa sih ngapain ngambil kuliah langsung gitu ya? Terus jadi kalau tak ibaratin gini ya Mas Saling, rumput tetangga itu lebih hijau mungkin gitu ya, mungkin lah ya. Nah, iya. Karena memang tak akui juga di dunia kerjaku sekarang nggak jarang orang yang bingung juga dengan aktivitas pekerjaannya sehari-hari, terutama yang kerjanya itu baru mungkin 1 atau 2 tahun gitu ya. Bahkan kalau nggak mau tak bilang, justru waktu masa krusial kerjaan itu ketika dia sudah memasuki usia kerja berapa ya, 5 sampai ke atas, nanti mulai matang lagi di usia kerja 10 ya, itu udah mulai kayaknya karena nggak ada pilihan lagi.
Kalau udah 10 tahun ya wis. Aku main ngopo neh. Tapi sudah terlalu banyak beban yang ditanggung. Iya benar. Nah mungkin. Tapi di usia 5 sampai usia kerja 5 sampai 10 itu kayak sering bergejolak itu loh Mas Abda, kayak ini masih bisa kemana nih aku gitu, atau masih bisa ini. Justru itu lebih ekstrim lagi untuk ini sedengarku teman-teman kita yang ada kerja di entah startup gitu ya, atau entah perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip masih baru berdiri dan belum lama gitu, 1-2 tahun itu waktu yang cukup untuk mendapat pengalaman untuk cabut dan cari pekerjaan baru gitu. Itu. Nah, memang berarti masalah kita di sini tuh gini, tak simbolin adalah kita memang kadang-kadang belum tahu ya tujuan kita jangka panjang itu kayak gimana. Itu terus ketika masuk di sebuah tempat gitu atau sebuah jalan gitu, akhirnya muncul perasaan-perasaan kayak mungkin ini ngapain aku di sini gitu, terus aku mau berapa lama di sini gitu nggak sih Mas Abda? Mungkin ada ini nggak ada, atau kan Mas Abda sekarang mendalami ilmu psikologi walaupun di pendidikan gitu ya, tapi at least secara keilmuan menurutku akan jauh lebih dalam daripada aku yang hanya S1 gitu. Itu sering nggak terjadi atau di pendidikan itu kelihatan nggak gitu? Ya, kalau bicara tentang tujuan ya, tadi kan kita bahas tentang itu kan sebenarnya tentang apa ya? Kalau di dalam ilmu psikologi kan kadang orang sering menganggap itu sebagai sebuah goal, tujuan. Dan sangat populer sekali di psikologi itu adalah tentang goal setting. Iya benar. Pasti setiap orang pernah mendengar. Goal settingnya apa? Padahal dalam pelatihan apa kita harus membentuk goal setting. Nah, outbound goal setting. Nah, tapi di balik itu sebenarnya ada satu hal yang penting untuk kita bisa mengetahui tujuan kita. Kalau sebenarnya saya membagi ini dalam 2 ya Mas ya. Yang pertama itu apa istilahnya ya biar lebih gampangnya itu kita harus tahu dulu nih self knowledge-nya kita tuh seperti apa sih, atau pengetahuan tentang diri kita. Kalau tadi bicara tentang goal setting ya, kita harus tahu dulu nih sebenarnya karakter kita itu seperti apa, karakteristik ya. Kesukaan kita itu seperti apa, minat kita seperti apa. Kadang kan ada yang orang yang memutuskan untuk lanjut sekolah karena memang dia ingin atau dia rindu untuk, atau panggilannya dia merasa bahwa kalau misalnya dalam konteks psikologi ya, aku pengen jadi psikolog nih, aku ingin jadi expert dalam bidang konseling misalkan, aku ingin expert dalam bidang alat tes, psikometri apa macam-macam. Nah itu kan mereka secara tidak langsung mereka akan tumbuh kan, secara alamiah gitu. Oh kalau aku ingin jadi seorang psikolog, aku harus gimana sih? Nanti akan ada analisis kebutuhan tuh di situ. Karena dia tahu dari minatnya dia. Dan sehingga tujuan itu tidak dibuat semata-mata hanya karena apa yang lagi ngetren, apa yang lagi booming sekarang, tapi kembali lagi ke diri kita. Kita tahu diri kita seperti apa, baru kita menentukan tujuan. Dan kalau kita bicara tentang goal setting kan ada macam-macam ya. Kita harus ada metode namanya apa sih? SMART itu. SMART ya, spesifik, measurable, apa macam-macam itu. Nah, kadang itu yang tidak kita dapatkan ketika kita perkuliahan dulu gitu. Perkuliahan dulu. Kadang itu hanya lewat sekilas aja. Tapi kita nggak mendalami itu, dan kita nggak belajar bagaimana caranya kita membentuk tujuan kita seperti itu. Awalnya itu sih Mas Tio. Kalau mungkin boleh saya tambahkan sedikit tadi. Berarti memang harus ada self knowledge-nya yang membuat kita ngerti aku pengennya apa gitu ya. Aku tuh meh neng di, aku mau berangkat kemana gitu toh sebenarnya ya. Iya. Dan itu sebenarnya masalah klasik deh. Iya gimana? Klasik banget. Klasik ya benar. Dan yang Mas Tio tadi dikatakan ketika kita ke sebuah nyemplung ke sesuatu hal dan kita nggak tahu kita harus ngapain, terus apa, itu kan sebenarnya kayak kita nyebur ke sesuatu hal yang kita sebenarnya nggak ngerti gitu. Kita mau ngapain tujuannya. Nah itu yang saya alami dulu ketika saya bekerja.
Oh pernah ya Mas ya? Ya ceritanya. Saya tahu nih, mungkin gimana? Sedikit tuh ceritanya gimana? Itu kan ini apa ya? Dulu kan saya lulusnya agak-agak bukan agak-agak terakhir ya, tapi lebih lama dibandingkan dengan teman-teman termasuk Mas Tio juga dapat lulus S1 itu kan lebih lama dari teman-teman. Nah, saya melihat bahwa tren teman-teman saya setelah lulus mereka bekerja. Lulus bekerja, semua lulus kerja. Ada yang kerja di BUMN, ada yang kerja jadi PNS, ada yang kerja di perusahaan swasta besar gitu ya. Di swasta besar. Iya. Mereka upload di sosial media, kerja. Secara tidak langsung itu mempengaruhi psikologi saya. Men-trigger ya Mas ya? Men-trigger kayak anjir nih. Trigger jelas. Piye gitu kan ya. Apalagi usia muda yang energinya masih banyak. Benar. Orang duwe duit atau ndelok kancane duwe duit emosi lho. Iya, wasu kok ngene ya Mas ya. Kok ngene. Aku jajan cilok kowe ra iso, kancaku jajan sepatu Adidas ngono. Ya, siap. Ngelihat itu akhirnya kan, muncullah gejolak-gejolak itu. Akhirnya secara tidak langsung saya hanya memegang minat saya itu adalah di bagian atau saya senang di training ya, di konteks pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Yang saya pegang hanya itu. Tapi tanpa mengetahui sebenarnya di bidang pengembangan sumber daya manusia ini bidang pekerjaan apa saja yang bisa saya tekuni gitu. Apakah hanya sebagai HR training atau saya bisa jadi trainer atau saya bisa jadi apa? Nah, ini terkait dengan occupational knowledge. Jadi tadi pertama knowledge self knowledge, pemahaman diri sendiri. Yes. Nah, itu pertama nih. Terus sekarang masuk ke occupational knowledge. Ya, gimana itu, Mas? Knowledge. Nah, itu yang tidak saya pahami. Jadi asal daftar, asal pokoknya sing ono hubungane karo training, karo pelatihan. Lagi buka gitu ya. Lagi bukaan, perusahaannya pas gede sisan, wah daftar wis. Oke. Bleng. Masuk nih. Masuk. Ya. Sampai sana, lo kok gaweane ngene. Kaget ya Mas. Itu yang sering dialami oleh para fresh graduate juga. Dari beberapa cerita teman-teman, mereka juga, mungkin Mas Tio juga punya pengalaman juga mungkin terkait itu. Tapi itu yang saya alami. Ketika itu nggak ngerti lagi, yaitu tadi yang dikatakan Mas Tio, kita asal masuk aja tapi kita nggak ngerti sebenarnya yang mau kita lakukan itu apa. Apakah ada terselip tujuan awal kita menjadi seorang atau menjadi seseorang di situ atau apa gitu. Iya. Aku mau sharing dikit Mas. Jadi sesuai dengan yang kita omongin, kita kan Mas Abran jelasin bahwa perlu ada occupational knowledge ya. Aku baru occupational knowledge-ku adalah setelah sekitar 3 tahun kerja Mas. Jadi baru aku mau ngopo ning kene atau aku mau ngapain di sini tuh baru ngehnya 3 tahun kerja. Setelah jalan dari 2017 setelah aku masuk 17, berarti 17, 18, 19, 20 lah. 19 ke 20 baru ngeh. Nah, itu di situ personal needs-ku atau self knowledge-ku itu baru klop sama occupational knowledge-ku. Baru klop di situ dan ini yang akhirnya membensini aku untuk bisa menjalankan pekerjaanku sampai sekarang. Kalau dibilang sih gini, tuh kayak aku benar-benar ngerti dan cinta sama apa yang aku kerjakan tuh baru 3 tahun kerja itu. Awalnya jujur mumet aku Pak. Jadi masuknya juga asu ini gaweane meh ngopo sih gitu. Jadi ikut misalnya ada senior ngikut ke sana, ada senior ngerjain apa ikut ke sana, diajakin proyek apa ikut aja. Nah, itu tak lakukan selama sekitar 3 tahun kerja gitu kan di awal-awal itu. Mungkin karena berbekal jujur sebenarnya aku juga pertama kali masuk juga bingung memang. Kayaknya itu memang fenomena ya Mas Sabda ya. Jadi orang yang pertama kali ini nggak tahu ini sudut pandang pendidikannya gimana, aku nggak psikologi pendidikan gimana, karena aku melihat gini Mas Sabda. Tadi Mas Sabda jelasin kan, ketika kita S1 kuliah nih ya,
Jadi padahal udah S1 nih ya Mas, dimanapun S1-nya. Itu banyak, tapi nggak semuanya sih, tapi kebanyakan aku amati banyak S1 yang tidak atau jenjang S1 yang tidak menjelaskan kayak siapa diri kita gitu, dan apa yang kita pengen gitu. Justru malah sebelum S1 juga SMA, SMP itu apakah mungkin memang salah sistem pendidikan kita Mas Abda? Artinya yang membuat orang tidak atau membuat anak-anak, ini kan Mas Abda juga banyak bertemu dengan anak-anak selain jenjang S1 nih, di bawahnya pasti sering kan kemarin kan ketika kuliah ini. Apakah memang sistem pendidikan itu membentuk kita menjadi generasi yang serba bingung? Nah itu, aku penasaran dari dulu Mas. Kok iso? Bukan kok iso sih. Jadi memang idealnya kan kalau menurutku kita harus tahu dulu sejak awal kita sukanya apa dan kita kejar bidang itu sampai mati-matian. Bahkan kalau bisa itu ngasilin duit untuk kita gitu. Nah, gimana tuh Mas Abda? Setelah mengamati selama 2 tahun kuliah ini secara mendalam di pendidikan ya, apakah memang seperti itu gitu loh? Self knowledge-nya sampai nggak ngerti gitu. Nah, itu sebenarnya tidak hanya kesalahan pada sistem pendidikan saja, tapi Mas Tio. Oke, menurut saya ya. Gimana? Tapi itu juga karena kalau kita bicara tentang sistem pendidikan itu tidak terlepas dari apa ya? Nah, Ki Hajar Dewantara zaman dhisik itu kan ada istilah namanya Tripusat Pendidikan. Oh iya, apa itu Tripusat? Jadi dalam kita melaksanakan pendidikan itu tidak hanya kita bicara tentang sistem saja, tapi kita juga bicara tentang hubungan resiprokal antara guru, murid, dan juga dengan orang tua, termasuk dengan lingkungan yang ada di sekitar. Memang secara sistem, secara pelaksanaannya itu kan diatur oleh sistem. Ya. Tapi kan pelaksanaannya kan kita nggak bisa kontrol nih Pak. Ya. Pelaksana itu maksudnya pelaksana itu ya yang ada di bawahnya itu yang ada gurunya, ada orang tuanya gitu. Pelaksana sistemnya, sistemnya. Nah, terus di satu sisi guru sudah misalkan ya ada ibaratkan guru sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ya. Misalkan kita bahas konteks anak usia SMA ya. Tapi di satu sisi muridnya juga sudah baik misalkan. Ya. Tapi orang tuanya tidak berfungsi dengan maksimal. Nah ini juga termasuk salah satu faktor yang membuat sistemnya tidak jalan. Karena kan yang dijalankan sistem, tapi ketika pelaksananya ada satu yang nggak jalan, ya yang disalahkan kan sistemnya pasti. Wah itu sistem pendidikannya pasti iya. Tapi kita harus lihat lebih dalam dulu siapa yang sosok mana yang berperan di situ yang membuat sistem itu tidak berjalan gitu. Kalau bukan wilayah saya untuk mengkritik sistem, tapi saya mencoba mengambil pengalaman dari praktek psikolog kemarin. Itu memang hubungan antara orang tua, guru dan murid ini yang terkadang membuat jelimet di situ sebenarnya. Oh jadi justru relasi antara guru, orang tua, murid, dan lingkungan sekitar yang mendukung sistem itu yang malah. Ada satu contoh yang menarik nih Mas Tio. Di salah satu sekolah di Yogyakarta, di salah satu sekolah swasta, cukup terkenal sekolahnya, mungkin banyak juga nanti pendengar-pendengar yang mungkin lulusan dari situ. Ya. Di situ ada yang mereka mengadakan yang namanya orientasi karir. Oh di SMA ini? SMA. Oh berarti sangat orientasi menarik. karir untuk anak-anak SMA gitu ya berarti ya? Oke, terus. Jadi secara sistem di sekolah itu sudah menjalankan orientasi karir untuk mengenalkan self knowledge, untuk mengenalkan apa tadi namanya occupational knowledge dan lain sebagainya, agar anak-anak di situ bisa memiliki career decision making atau mereka bisa membuat keputusan karir yang tepat gitu nantinya ya. Nah di satu sisi secara pelaksanaannya itu sudah didampingi oleh psikolog. Saya juga terlibat di situ. Tetapi menurut dari cerita mereka anak-anak di sana kadang ada tuntutan dari orang tua yang berbeda. Ada sebenarnya secara potensi
misal ini ada anak yang secara potensi itu dia misalkan bagus di dalam bidang IT atau matematika misalkan katakan. Tapi di satu sisi dia kebawa tren sama teman-temannya. Aku nggak mau kuliah, aku maunya jadi gamer aja, aku mau streaming dan lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya upaya secara sistem sudah dilakukan untuk bisa mengenalkan dan tidak membuat mereka bingung pada karir ini. Tapi secara tidak langsung ada berbagai faktor, entah itu faktor personal atau faktor lingkungan yang ada di situ yang itu membuat pola pikir mereka memiliki sudut pandang tertentu yang itu akan menentang sistem itu. Nah itu yang kadang-kadang tidak terlihat namun itu berperan. Padahal kan lebih mudah menyalahkan sistemnya kan. Kita mencari lebih dalam. Apa sebenarnya yang membuat sistem ini tidak berjalan? Jadi memang tapi ini saya membahas sistem yang secara lebih kecil ya lingkupnya, tidak secara lebih luas pendidikan di Indonesia itu. Saya merasa saya belum punya kapasitas untuk membahas tentang itu. Tapi menarik Pak. Jadi kalau dari penjelasanmu tadi kan berarti memang banyak hal yang berperan gitu kan, untuk menjadikan sistem ini itu menjadikan seseorang ya. Ini kita nggak bicara sistem lagi, kita menjadikan seseorang itu punya self knowledge atau occupational knowledge juga gitu kan. Ada banyak peran. Dan memang itu harus didisiplinkan untuk didisiplinkan untuk semuanya jalan sesuai dengan yang seharusnya gitu ya, yang ideal gitu supaya mereka ketika at least setelah S1 itu mereka bisa mengerti mereka mau kerja tujuannya dengan ilmu yang mereka bawa atau mereka mau mendalam ilmu itu lagi untuk tujuan yang lebih besar lagi kan gitu kan. Jadi betul. Saya mau tanya Mas Tio. Gimana? Selama Mas Tio S1 dulu. Pernah nggak ada materi-materi tentang pengenalan diri, tentang pengenalan pekerjaan, tentang karir wis? Tahu lah. Yang secara spesifik dibahas bukan kita sebagai pelaku yang nantinya kita akan memberikan ini, tapi kita sebagai peserta ya. Pernah ya? Kayaknya enggak deh Pak. Enggak deh. Dalam konteks kuliah ya? Kayaknya enggak ya. Enggak kayaknya. Enggak ada. Enggak kan? Enggak ada. Enggak ada. Itu yang menjadi keprihatinan saya sebenarnya Mas Tio. Bahkan kita sebagai praktisi yang nantinya kita akan membantu teman-teman kita di luar sana untuk bisa memilih karir dengan baik. Bahkan kita pun dulu tidak mendapatkan ini gitu. Ngerti ya benar. Jadi kita harus belajar secara otodidak atau misal kita belajar dengan ikut orang, kita bisa ngerti ternyata kalau career decision making itu secara teori begini, tapi secara praktiknya kan banyak permasalahan tadi yang saya katakan, tidak hanya secara sistem tapi secara faktor personal atau faktor lingkungan juga. Nah, Mas Jo sedikit flashback ke zaman SMA. Pernah nggak ikut tes minat atau tes bakat itu yang diadain sekolah itu? Minat bakat sih sebenarnya sejujurnya pernah Pak Sabda. Jadi aku pernah ikut dan itulah yang membuatku masuk psikologi karena hasilnya nomor 1 psikologi. Ngerti? Aku awalnya ngerti psikologi dari situ. Lah apa iki? Ngono kan. Enggak tahu padahal sebenarnya. Iya. Terus. Nah, Mas Tio mendapat feedback langsung dari orang yang melakukan testing atau enggak? Enggak, itu enggak ada. Cuma hasil tertulis. Dari psikolognya atau dari ada. Atau hanya melakukan administrasi, keluar hasil terus Mas Tio membaca sendiri. Itu dia yang kedua. Jadi ngerjain soal, keluar hasil, psikologi, oke, jos masuk gitu. Nah, itu. Ya. Sebenarnya yang kita butuhkan kan bukan hasil itu. Tapi yang kita butuhkan adalah feedback dari orang-orang yang sudah mengerti tentang kalau yang berhak untuk membuat hasil pemeriksaan psikologis, terus kemudian yang tanda tangan itu kan seorang psikolog ya sebenarnya ya. Nah, sebenarnya kan mereka sudah tahu, Tio ini
Mas Tio ini minat atau bakatnya di bidang ini. Secara kemampuan intelijensi seperti ini, kemampuan analisisnya bagaimana, potensi yang bisa dikembangkan apa. Nah, sebenarnya kan itu yang kita butuhkan, tidak hanya sebagai testi, kita hanya membaca. Lah dulu saya cocoknya D3, pokoknya bidangnya komunikasi apa. Oh no ya. Nah, kalau orang seandainya ya, orang sangat berhamba pada hasil tes itu, apa ya ora mesake, Pak? Apakah mereka bisa berkembang gitu loh. Nah, secara tidak langsung yang kita butuhkan kan sebenarnya feedback dari expert kan. Yo, kamu tuh bakatmu ini loh. Kamu minatmu tuh di sini. Coba kamu refleksikan ke dalam dirimu. Kamu minatnya di bagian bidang ini apa enggak. Sehingga itu bisa memunculkan self knowledge tadi. Aku ki ternyata minatnya yang gini loh. Nah, itu yang pelan-pelan akan menuntun. Nah, tiba-tiba kita langsung D3 komunikasi, akuntansi, bahan cepat, Pak. Iya benar. 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 Masuk akal. Nah, itu aku selama kuliah kemarin aku berpikir, oh iya juga ya. Makanya kenapa saya dulu sangat bingung dalam memilih jurusan untuk kuliah. Ya karena memang saya tidak pernah diajari untuk bisa mengenal diri, untuk bisa mengenal dunia pekerjaan. Bahkan sekarang banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang mungkin anak-anak zaman saya dulu nggak ngerti, tapi relate. Sekarang ngetren. Nah, itu yang sebenarnya iya. Kembali ke sistem itu tadi. Pelik ya Pak ya, pelik. Jadi kayak wah ini ruwet nih. Ya memang, tapi gini Pak, soal ini kalau aku melihatnya jadi benang merahnya itu, bidangmu kan psikologi pendidikan ya, psikologi pendidikan, terutama di bidang pendidikan yang sebenarnya akan mengantar insan-insan gemilang Indonesia gitu untuk hidup untuk hidup ke depan di kehidupannya gitu, mau memilih jalan yang apa kan gitu ya. Nah, korelasinya adalah ketika pilihan mereka itu dalam tanda kutip lebih tepat ya, aku nggak bilang pas banget, tapi lebih tepat atau lebih pas gitu, lebih sesuai dengan apa yang mereka pingin, nanti di pengelolaan karir, di pengembangan karir nggak akan merepotkan tim human capital kayak aku ini. Jadi aku kan sekarang di human capital nih perusahaan. Yang aku temui adalah memang memang salah satu justifikasi yang sudah jelas adalah jurusan untuk bekerja di sebuah perusahaan gitu jelas. Misalnya kalau aku bekerja di bidang ketenaga listrikan itu pasti orang-orang teknik yang banyak gitu kan, orang teknik, orang ini gitu. Tapi yang aku banyak temui juga adalah meskipun mereka di bidang teknik dan perusahaannya juga teknik gitu, kadang-kadang itu bingungnya menentukan kerja di bidang apa, terus bekerja di perusahaan yang mana gitu. Jadi itu juga bikin bingung. Akhirnya muncullah istilah-istilah kayak yang kita tahu sekarang, ada demotivasi, burnout sih sebenarnya nggak terlalu relate. Demotivasi yang paling sering, demotivasi, disengagement, dissatisfaction gitu. Jadi mereka nggak engage sama perusahaan, mereka nggak satisfied dengan apa yang mereka kerjakan. Padahal teknik gitu loh. Jadi persamaan jurusan dan persamaan konteks pekerjaan itu nggak selalu membuat hasil yang positif, nggak selalu korelasinya positif membuat orang mati-matian kerja gitu. Padahal yang dibutuhkan perusahaan adalah, kalau aku amati, orang-orang yang passionate, orang-orang yang ketika masuk ke situ itu mau proaktif memberikan solusi, memberikan ide gitu ya. Itu yang dicari sebenarnya. Karena kan Samen pasti sering delok juga, sering lihat demo gitu yang di jalan gitu, turun ke jalan. Aku sih berpendapat gini, demo itu terjadi memang pertama pasti ada tuntutan kesejahteraan gitu ya. Ini membuat ini kita agak melenceng dikit ya, tapi nanti pasti balik lagi karena itu pasti ada demo terkait dengan kebijakan untuk kesejahteraan. Nah, sebenarnya menurutku yang dibutuhkan itu adalah pegawai atau karyawan yang mau bekerja
bukan hanya dengan hitung-hitungan rupiah gitu, bukan hanya dengan hitung-hitungan uang. Dan karena memang mereka cinta dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka mengerjakan apa yang mereka cintai gitu. Jadi mereka pusing tapi mereka senang gitu. Tapi memang itu sangat-sangat jarang. Kalau di kurva normal itu loh Pak. Jadi mungkin dia yang ekstrim kiri atau ekstrim kiri. Kurva normalnya atau yang populasi utamanya itu memang orang-orang yang ya ini mungkin masuk ke dalam sebuah tempat terus mau nggak mau ke situ bertahan sekian tahun terus nanti ketika ada perubahan kebijakan, karena gini, kebijakan itu pasti akan berubah, aku yakin, entah kebijakan pemerintah, entah kebijakan perusahaan, entah kebijakan apapun lah ya. Dan kalau misalnya terus-terusan itu berubah, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya kalau kita sebagai karyawan ya, karena karyawan itu tugasnya ngerjain kerjaan, namanya juga buruh kan gitu kan. Nah tapi kan gini Pak, ketika kita jadi buruh yang punya kayak gini, istilahnya kantor itu atau perusahaan itu jadi tempat kita untuk berangkat ke suatu tempat gitu kan, kita numpang ke dalamnya. Nah harusnya memang aku lebih menghargai orang yang misalnya dia udah beda tujuan sama si kantor ini, ya metu keluar gitu loh, keluar aja nggak apa-apa. Nah daripada kamu terus-terusan ngokor-kor tapi suaramu entek, suaramu habis, itu justru akan merugikan dirimu sendiri gitu. Mungkin dia berangkat ke situ atau masuk ke situ karena mungkin kayak contoh kasusmu, ngelihat orang lain udah kerja, ngelihat orang lain, oh ini harusnya usia segini tuh harus kerja nih, ya wis aku masuk lah, coba ternyata masuk nih ya, ternyata masuk, rezekinya masuk ke situ, dapat gaji dan lain-lain. Tiba-tiba di tengah jalan kok tujuan perusahaannya nggak sesuai nih sama tujuan value-ku, personal value-ku gitu, atau kok perusahaan ini kok semakin tidak membuat aku sejahtera walaupun aku digaji dari situ gitu. Akhirnya bingung sendiri dan akhirnya karena mungkin tidak ada pilihan lagi, ya wis teriak, nggak bisa, saya harus ini gitu. Karena kalau menurutku kita akan sangat tidak bijak kalau kita mengatur apa yang nggak bisa kita atur gitu. Yang bisa kita atur kan diri sendiri gitu kan. Ya mungkin masuk ke dalam self knowledge kita dan juga occupational knowledge kita. Kita mungkin karena apa namanya kita tadi bicarain itu gitu. Nah kalau S2 sih Pak, menurutku mungkin apakah tadi kan Mas David cerita kalau di S2 itu juga ada banyak orang yang tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu tertrigger juga ya, tertrigger dengan apa tuh namanya, dengan yang lain daripada aku bingung aku masuk S2 aja. Apakah ada seperti itu atau ternyata cuma ada di kantoran gitu? Nah gitu gimana sebenarnya ya Pak? Terkadang orang memilih, ya seperti yang saya katakan tadi, orang memilih sesuatu hal itu karena tuntutan sebenarnya bukan dari dirinya, tapi itu tuntutan dari lingkungan, bahkan dunia maya sekarang. Oke. Bongsone Instagram, Twitter, macam sesuatu hal yang menurut individu A itu menyenangkan dan itu tidak bisa dilakukan, itu bisa mempengaruhi loh secara psikologis. Misalnya nih, Mas Tio selalu healing tai kucing kemana-mana, tapi aku nggak bisa healing gitu. Iya. Oke. Itu akan secara psikologis itu akan mempengaruhi. Kok Mas Tio bisa healing kok aku raiso. Nah, ketika itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya atau memenuhi keinginannya, itu nanti dia akan lari kepada hal-hal yang menurut dia itu bisa mengobati, tapi sebenarnya dia juga bingung. Sajane aku ngene apa toh? Gitu loh. Oke. Itu yang terjadi mau masuk ya, atau menjadikan kuliah itu sebagai pelampiasan dari ketidaktercapaian cita-cita di awal setelah lulus kuliah S1 gitu. Tapi lebih bagus dong kalau yang kedua. Aman ya? Aman. Mau apa pedot itu tapi aman. Tapi berarti yang kedua lebih bagus dong. Yang kedua tadi yang buat jelasin. Nah itu. Jadi ada teman-teman atau segelintir orang yang melanjutkan S2 itu hanya untuk menjadikan S2 ini sebagai pelampiasan karena kok aku ra untuk gawean toh, wis lah suruh wae. Oke, itu yang pertama gitu. Ya. Golongan pertama ya.
Nah, itu yang kadang-kadang membuat ya itu tadi, karena kita nggak bisa mengetahui sebenarnya self knowledge kita itu apa. Apakah kita benar-benar berminat pada S2 ini, karena S2 ini nggak main-main sebenarnya. Yang yang apa Pak saya bedanya, alami sendiri. Bedanya dari S1 kira-kira signifikan nggak? Signifikan ya? Kayaknya. Wah, sangat signifikan, sangat. Saya jadi mikir-mikir. Saya merasakan benar-benar kuliah hanya di S2. Di S1 tidak bisa. Saya tidak belajar apa-apa. Tidak bisa gitaran setelah pulang gitu ya Pak ya. Tugas dan tugas. Isinya hanya main futsal, hanya nongkrong di sekretariat. Itulah kerjaan S1 Bapak Tio. Oke, berarti S2 menurutmu lebih mendalam berarti ya? Harusnya loh ya. Harusnya itu harusnya diketahui oleh orang yang mau masuk sebenarnya. Gitu ya? Nah. Oke. Lanjut. S2, pengetahuan tentang S2 itu kan sebenarnya masuk pada occupational knowledge sebenarnya. Iya, benar. Ya. Jadi secara gampangnya occupational knowledge itu diartikan sebagai pengetahuan kita tentang apa yang akan kita kerjakan. Oke. Misalkan aku pengen jadi dokter. Dokter gaweane ngopo? Hal-hal apa saja yang bisa mendukung saya menjadi dokter, misalkan. Ya. Gitu. Misalkan jadi TNI. Aku nggak jadi TNI ini proses seleksinya piye to? Oke. Harus samapta, harus bisa renang, opo macam-macam. Nah, itulah occupational knowledge. Iya. S2 juga gitu. Kalau S2 jurusan psikologi, kui kuliahnya kayak ngopo to? Oh. Proses seleksinya seperti apa toh? Seperti yang Mas Tio tanyakan di awal tadi sama saya. Mau tes potensi, macam itu kan sebenarnya sebagai occupational knowledge. Oke. Supaya kita bisa nyemplung di situ, itu kita tahu. Oh, aku nanti akan menghadapi ini. Tahu medannya lah ya Mas. Ini. Tahu medannya dan kita bisa renang di situ gitu ya. Nggak kelelep. Jadi bisa bertahan, bisa menunjukkan Jadi kalau membahas tentang perbedaan S2 tadi, ya sangat-sangat berbeda menurut saya. Jadi kalau di UGM ya yang saya alami, jadi dosen itu tidak lagi sebagai satu-satunya sumber ilmu. Oh ya. Justru malah ada banyak ilmu lain. Betul. Sumber ilmu ya, bukan ilmu lain tapi sumber ilmu. Jadi dosen itu terkadang hanya memancing, memberikan studi kasus, memberikan hal-hal yang lagi ngetren sekarang. Misalnya kayak kemarin itu ada apa sih lupa aku. Sing sianida kuwi lupa apa Pak jenenge. Sianida apa iki? Sing kopi. Oh ya. Sianida. Nah, itu diangkat. Secara psikologis ini dibahas dalam konteks apa misalkan gitu. Ada kemarin kasus klite. Klite. Kita juga membahas di situ. Jadi lebih proses pembelajarannya itu tidak berlangsung teacher center tapi student apa ya istilahnya student centered learning ya. Jadi kayak self learning itu dua arah Pak. Jadi memang benar-benar semua itu ditumpu pada mahasiswanya. Kowe iso ora iso yo, kowe kudu iso. Gitu. Di mana dosen nanti akan mensupervisi proses pembelajaran itu gitu. Yeah. Ada diskusi lagi lah pasti kan, feedback dari dosen. Diskusi ya. Ya. Dan pengalaman praktis dari dosen itu terkadang menjadi sumber ilmu yang menarik untuk kita karena kan mereka langsung ke lapangan ya. Saya pernah mendampingi ini misalkan kasus A relate dengan kasus kita hari ini. Kalian bisa menggunakan pendekatan seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang tidak kita dapatkan di S1. Di S1 itu secara tidak langsung saya katakan itu hanya teori-teori dasarnya saja. Ya. Tapi secara praktik itu kita dapatkan di S2. Dan kita juga diberi kesempatan untuk langsung terjun ke lapangan. Kita mempraktekkan bagaimana itu konseling, bagaimana itu mempraktekkan CBT dan lain sebagainya. Itu kita benar-benar praktekkan. Oke. Iya. Itu perbedaannya yang menurut saya
Ini dalam konteks mata kuliah psikologi ya. Nanti teman-teman yang ini mendengar, mendengar mungkin, kalau mungkin di di mata kuliah atau atau jurusan lain mungkin atau jurusan lain konteksnya sama ya, banyak studi kasus, banyak pembahasan tentang praktik. Ya. Tapi konteksnya berbeda, misalnya hukum atau misalnya ilmu pemerintahan atau apa. Tapi yang saya pikir, yang saya pahami kalau S2 arahnya lebih ke situ. Kebanyakan hampir sama lah ya, maksudnya kedalaman untuk menjadi praktisi lah. Oh ya. Oke. Nah, ini berarti kan memang occupational knowledge dan self knowledge tadi harus dikawinkan gitu ya, harus disatukan. Kita tahu diri kita mau apa. Kita tahu di luar kita yang bisa kita gunakan dengan yang ada dalam diri kita tuh apa, gitu kan, ya. Jadi disatukan, terus akhirnya itu sebenarnya yang jadi salah satu senjata paling kuat untuk kita menghadapi tantangan kehidupan nyata di depan gitu ya. Setuju. Ya. Oke. Masuk. Oke. Memang kalau kita ngomongin soal antara pilihan kerja maupun kuliah lagi ya, Sabya. Jadi memang menurutku adalah dua-duanya ada plus minus, memang ada plus minus, ada keuntungan dan pasti ada tantangannya, ada potensi dan tantangannya ya. Kalau kita pakai SWOT pasti ada strength sama weakness, ada opportunity, ada threat ya. Masih lancar ya Pak suaraku Pak ya? Lancar. Oke ya. Jadi pasti ada keuntungan dan kekurangannya. Nah, kalau dari aku sendiri ya, kalau kita pakai penjelasanmu tadi soal self knowledge dan occupational knowledge, memang pekerjaan itu justru ya, kalau keuntungannya jelas, keuntungannya kita langsung dapat pengalaman di lapangan karena kita langsung terjun gitu kan. Terus yang kedua, karena kita bekerja otomatis kita pasti dibayar gitu kan, kita dapat uang lah ya, dapat salary, dapat gaji yang jelas gitu kan. Nah itu ya, ini sehubungan dengan sistem ekonomi kita menggunakan uang sebagai alat tukar, jadi kita bisa langsung melanjutkan hidup lah ya, pasti otomatis lah itu, bisa memenuhi kebutuhan dan lain-lain dan mandiri gitu kan. Nah cuma yang jadi yang menurutku menjadi sebuah, bukan kelemahan sebenarnya, tapi sebuah tantangan yang harus dilihat oleh orang-orang yang milih aku kerja adalah, di kerja itu justru cenderung kamu nggak boleh salah kalau bisa gitu. Ya awal-awal kerja boleh lah ya, kamu masih belajar, masuk itu kan benar-benar baru nih Kak. Kita pakai sudut pandang anak-anak yang baru atau teman-teman yang baru lulus terus belum pernah kerja, benar-benar fresh graduate ya, benar-benar masih baru. Begitu masuk kan belajar sesuatu yang kadang-kadang sangat baru banget, seperti yang kita bahas di depan tadi. Di kuliah itu jarang banget menjelaskan soal kerja itu kayak gini. Kalau di bidang lain, di jurusan lain ada PKL-nya gitu ya, ada praktek kerja lapangan. Ada beberapa bulan itu atau 1 semester biasanya ngerti lah kondisi di dalam. Tapi aku juga di kantor kan juga ada kegiatan PKL untuk beberapa mahasiswa, beberapa siswa, tapi tidak sedalam kita kerja, tetap di backup dengan pekerja-pekerja utama ya pasti. Jadi kita cuma bantuin, cuma nemenin gitu kan. Tapi itu at least memberikan gambaran. Tapi untuk yang benar-benar nggak punya atau yang pas kuliah memang nggak ada sama sekali, tantangan banget itu. Tantangan yang harus diselesaikan. Itu kayak ancaman lah ya, threat-nya, ancamannya. Jadi kamu harus cepat belajar. Kamu kalau bisa setelah kamu belajar itu berapa bulan harus nggak boleh salah, karena kalau salah hitung-hitungan duit soalnya. Keuntungan perusahaan, terus yang dipertaruhkan itu citra perusahaan gitu-gitu. Dan juga ini salah satu threat yang harus dipertimbangkan, setelah kamu kerja, waktumu itu akan terserap habis di situ gitu. Dalam hal ini ya memang semua pekerjaan atau semua aktivitas akan menyerap waktu, tapi kalau waktumu terserap di situ dan kamu nggak menikmati, wah itu sangat neraka menurutku, sangat-sangat menyiksa lah gitu, karena kamu menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kamu nggak tahu, yang kamu nggak passionate di situ. Akhirnya di dalam pekerjaan itu ya isinya hanya mikir gimana buat keluar, terus
bosen. 8 jam sehari itu kayak panjang banget, jam 12 udah ngantuk. Nah ini Sabtu Minggu seneng, Senin sampai Jumat merasa pekerjaan, aduh ini kapan berakhirnya, kapan weekend lagi. Itu satu hal yang mungkin dirasakan oleh orang-orang yang tadi aku pernah mengalami periode itu di 1-3 tahun bekerja. Tapi di usia 3 tahun sampai sekarang hampir 5 tahun ini mulai ketemu bensinnya. Jadi termasuk kayak gini nih, kita ngobrol gini, aku merasa ini juga part of pekerjaan yang aku harus lakukan, karena aku pengen membawa teman-teman juga merasakan spirit yang seharusnya gitu. Walaupun nggak akan semua orang langsung sepakat gitu kan, pasti ada yang kontra juga. At least mau lihat bahwa ayo kita supaya orang-orang ini nggak salah gitu. Nah kalau menurutmu Pak apakah hampir sama gitu keuntungan dan juga kekurangan atau strength dan weakness ketika mengambil kuliah lagi ya? Kita ngomongnya konteks kuliah lagi di mungkin paling biar gampang langsung ya. Langsung gitu. Bagaimana gitu maksudnya? Apakah itu juga akan membawa hal yang sama gitu? Nah, beberapa teman-teman yang saya dapati atau saya kenal di konteks makro ya, mereka yang langsung kuliah itu kebanyakan atau rata-rata mereka sudah punya mimpi dulu. Mimpi apa? Memang mimpi untuk menjadi seorang psikolog. Oke. Memang niat dari S1. Memang niat. Mereka dari S1 sudah masuk ke kalau di kami itu kan ada yang namanya unit konsultasi psikologi. UKP, benar. Kalau di universitas luar itu ada semacam UKP-nya, tapi saya kurang tahu namanya apa. Di universitas-universitas lain. Nah, kebanyakan mereka sudah magang di situ. Udah masuk sebagai associate ya, gitu modelnya ya. Betul. Keuntungannya apa? Mereka sudah tahu wilayah pekerjaannya. Psikolog itu ngapain. Keuntungan berikutnya, dia sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan misalkan pengetesan atau mungkin kalau misal dalam konteks pelatihan atau training yang mereka sudah mampu membawakan secara layak seperti itu. Nah, bagi mereka yang sudah punya pengalaman itu, terus mereka masuk ke S2, ya sah-sah saja. Itu akan menjadi sebuah keuntungan. Di satu sisi mereka masih muda, di satu sisi mereka masih up to date dengan isu-isu perkembangan psikologi yang terbaru, dan mereka sudah punya basicnya, sebagai udah punya basic dari magangnya itu tadi. Nah, itu akan menjadi opportunities atau menjadi strength yang sangat baik kuat, untuk mereka yang mampu memenuhi itu gitu. Tapi ada golongan-golongan yang seperti saya, yang sudah kerja luntang-lantung di negeri orang, tiba-tiba sekolah lagi. Ya. Meskipun saya bukan terlambat ya, tapi lebih lambat dari mereka yang langsung masuk. Saya merasa bahwa saya ketinggalan dari mereka. Gitu. Dari segi usia saya kalah jauh. Mereka masih energik, mereka masih mampu menatap layar laptop sampai jam 12 malam, sedangkan saya jam 9 sudah ngantuk. Itu berat bagi saya. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin sudah bersuami atau sudah beristri, itu akan menjadi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya? Berat. Karena saya merasa di Mapro ini tugas-tugas yang diberikan meskipun itu manusiawi ya, tapi secara alam bawah sadar itu mengatakan bahwa ya jika itu tugasnya akan menilai ini langsung kita kan tapi itu kita dipersiapkan gitu loh. Memang itu dipersiapkan untuk nanti gitu berarti ya. Dan saya merasakan itu waktu praktek. Ternyata
mental kita itu sudah dipersiapkan sejak awal untuk mengerjakan HPP berapa klien dalam sehari. Oh ternyata memang kita besok akan melakukan itu gitu. Kita nggak bisa lepas dari itu. Gitu. Nah itu yang kadang orang tidak pahami kan itu sebenarnya. Tugas angel, bengi PKPP ini suwe itu urung nak kliennya lungo dan lain sebagainya. Nah itu ya yang menjadi persiapan kita besok menghadapi pekerjaan itu termasuk professional knowledge. Iya. Oke. Kemudian kalau untuk teman-teman yang saya tidak banyak ya menemui yang S2 ini, apalagi yang sudah bekerja, terus kemudian dia mendapatkan kesempatan belajar dari perusahaannya, ya jelas itu kan nanti akan menunjang karirnya ya. Itu mau nggak mau dia pasti harus survive di situ, karena mereka sudah terikat dengan satu instansi dan dia harus mengabdi pada instansi tersebut. Nah itu mau nggak mau dia harus survive di situ. Tapi bagi teman-teman yang kebanyakan yang masuk di Mapro itu mereka sudah punya planning, sudah punya tujuan gitu. Setelah lulus ini mau jadi apa? Ada satu teman yang sudah lulus sekarang, sudah wisuda. Itu dia cita-citanya adalah menjadi psikolog sekolah. Jadi psikolog sekolah. Ada lowongan pekerjaan yang di luar, di sampingnya yang tidak menjadi psikolog sekolah, yang nggak diambil. Karena dia tahu tujuannya adalah psikolog sekolah gitu ya. Dari situ saya mulai belajar bahwa ternyata teman-temanku di sini itu mereka sudah punya goals-nya nih. Mereka sudah mengukur kemampuannya. Kalau jadi seorang psikolog sekolah aku mampu, misalkan gitu. Jadi dia sudah punya goal-nya ke depannya seperti apa. Nah, ada juga yang senang tentang sistem nih. Aku ingin membuat gerakan sekolah A, gerakan sekolah B. Dia senang di sistem itu. Ada yang langsung bekerja di situ, ada yang dia magang di situ, setelah lulus dia langsung kerja di situ. Nah berarti kan mereka sudah punya sudah punya mimpi gitu. Ada yang sudah bikin platform digital terkait dengan isu kesehatan mental, ada juga. Jadi mereka sudah memang membangun langsung dapat saya katakan bahwa konco-koncoku sing mlebu S2 sakjane mereka sudah punya goals-nya, sudah punya mimpinya gitu. Dan ini mulai kelihatan. Zaman zaman semester 1, semester 2 itu kan kita masih struggle dengan teori ya. Masih struggle dengan perkuliahan. Itu belum terlihat. Nah, akhir-akhir ini setelah ada yang sudah lulus, ada yang sudah itu mulai nampak. Mimpinya temanku mulai dibangun di sini. Mimpinya temanku mulai kelihatan. Dia pengen jadi ini. Nah, secara tidak langsung saya mengatakan bahwa ternyata teman-temanku ini sudah punya mimpinya sendiri gitu. Iya. Oke. Dalam menjalani S2 ini. Nah itu yang dibutuhkan oleh teman-teman nanti ketika teman-teman mau lanjut kuliah. Jangan sampai teman-teman ya itu tadi nyemplung tapi karena berbagai alasan, salah satunya karena dia tidak dapat kerja terus tiba-tiba dia langsung S2. Nah itu yang menurut saya kok agak eman-eman ya, mungkin nggak tahu ya, karena ya disayangkan itu tadi. Tapi kalau memang dia nyemplung ke situ terus dia jadi bounce back, dia resilient dengan dirinya, dia mampu untuk menekuni bidang itu ya bagus juga. Dia bisa sukses di situ ya bagus juga. Oke, berarti jadi banyak faktor yang mempengaruhi Mas dia. Iya sih, memang banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk preferensi juga ya. Preferensi memang kita memang misalnya memang dia ya wis memang aku pilihannya adalah mau, walaupun dia belum punya tujuan ya katakanlah, tapi dia pilihannya wis aku pengen aku punya privilege sumber daya misalnya uang kayak gitu, terus aku coba aja masuk. Nanti karena memang aku perhatikan gini Pak, orang itu atau kita kadang-kadang memang nggak pernah tahu
bukan nggak pernah tahu, tapi jarang sekali yang benar-benar tahu dengan jelas kita akan kemana dan mau kemana sebelum kita menjalani misalnya 1 atau 2 langkah di satu tempat gitu. Jadi kita memang awalnya pasti meraba-raba gitu nggak sih? Apalagi kita kalau ngomongin konteksnya untuk teman-teman yang S1 gitu ya, lulusan S1 yang dalam hal ini masih fresh graduate, belum mengerti medan gitulah ya, belum mengerti lokasi yang mau dan tujuannya pun nggak ngerti gitu kemana. Secara umum pilihannya pasti membingungkan gitu nggak sih? Artinya bisa jadi pilihannya yang di depan tadi ya. Aku juga sebenarnya kalau boleh dibilang masuk kerja itu kayak nggak sengaja juga awalnya gitu. Jadi nyoba kok lolos masuk gitu kan. Mungkin apa namanya yang kita rasakan. Terus tadi apa namanya, gue kan juga ngomong. Jadi ketika ngelihat teman-teman ini ngeposting di di mana-mana, ke-trigger juga gitu kan. Karena memang pada kenyataannya kayaknya kita memang nggak pernah tahu dengan jelas kita tuh mau kemana dan ngapain sebelum kita nyoba dulu gitu. Coba dulu, masuk. Nah ini sekarang Pak, selanjutnya nih, kan udah masuk nih katakanlah ya, udah masuk. Kalau di pekerjaan nih, di konteks pekerjaan, menurutku kalau kita merasa nggak cocok, menurutku keluar aja, karena daripada ganggu sistem gitu. Karena mending pekerjaan itu diisi oleh orang yang memang mau gitu loh, mau dan mampu mengerjakan pekerjaan, dimana occupational knowledge sama self knowledge-nya klop gitu ya. Kalau misalnya memang nggak cocok ya, kalau kerja nih, mending keluar cari tempat yang bisa mengakomodir self knowledge sama occupational knowledge-mu gitu kan. Nah itu kalau kerja kan menurutku salah satu keuntungan tadi di pekerjaan itu adalah kalau nggak terikat kontrak ya, ini masih lancar kan Pak ya? Lancar. Ya, kalau nggak terikat kontrak, katakanlah kontrak setahun atau kontrak 5 tahun, nah kan ini sempat kena kontrak 5 tahun nih, bukan kontrak ikatan dinas 5 tahun. Kalau nggak kena itu, sebenarnya setelah probation terus keluar atau setelah kerja setahun keluar tuh masih keuntungan dari pekerjaan itu sebenarnya. Jadi kita bebas. Seperti saya dong. Iya. Karena kan kalau nggak gitu nggak akan tahu gitu ya. Iya. Terus ini loh. Gimana? Lanjut. Terus kan gini, kita bisa keluar dan seperti yang tak omongin di depan tadi, bahwa trennya malah beberapa perusahaan, entah perusahaan swasta atau startup itu setahun 2 tahun kerja itu udah kayak lama banget sebenarnya. Saatnya berganti karir, kemudian tempat lain untuk memperkaya knowledge, memperkaya kompetensi gitu. Mau kompetensi yang mendalam juga boleh, mau kompetensi yang meluas juga boleh. Nah, aku cuma nggak tahu kalau di perkuliahan bro, entah perkuliahan S1 atau S2, saya nggak cocok, kan kalian yang bayar nih. Anda adalah konsumen. Ya gimana? Ya, ada yang menarik tadi dari statementmu Mas Tio. Kita masuk kerja atau kita masuk kuliah tapi kita merasa nggak cocok. Ya. Kita tidak dapat mengaktualisasikan self knowledge dengan self occupation tadi. Nah, sebenarnya ada juga orang-orang di luar sana yang secara tidak langsung itu membentuk ketika dia sudah nyemplung. Seperti dirimu tadi loh. Ya. Tadi kan dirimu cerita selama 1-3 tahun saya tidak merasa ada bensinnya, tapi setelah 3 tahun kesini saya merasakan ada bensinnya. Nah itu kan bagian dari adaptasi kan sebenarnya. Iya, aku setuju, benar. Nah adaptasi itu kan kalau saya pahami ya, itu ada 2 tipe. Yang pertama kita yang menyesuaikan dengan culture dari perusahaan atau dari lingkungan kita, atau kita memaksakan lingkungan yang menyesuaikan dengan diri kita. Oke. Nah yang Mas Tio lakukan kan menyesuaikan dirinya Mas Tio dengan lingkungannya. Setuju. Dan itu bisa dipelajari dan itu bisa dibentuk. Sepakat. Nah, sama halnya ketika kita sudah nyemplung dan kita sudah kita sudah masuk ke satu bidang minat tertentu itu tidak menjadi minat kita, tapi itu ternyata
di situ kok itu kan sebenarnya bisa dibentuk kan, minat itu kan sebenarnya bisa dilatih. Kalau saya baca bukunya Duckworth yang tentang grit grit benar. Ketahanan kita atau kegigihan kita menghadapi tantangan kan sebenarnya yang konteks yang karena kita kan masuk ada tantangan nih di sekeliling kita. Nah, kita kuat gak nih menghadapi itu? Iya, nah benar. Secara tidak langsung pada dasarnya manusia kan memiliki yang namanya keyakinan diri. Bandura, agensi manusia, efikasi diri, self kan. Saya lupa Bapak. Ketika kita udah punya apa ya istilahnya apa ya? Setiap orang kan punya konstanta efikasi dirinya masing-masing. Siap, benar. Efikasi diriku ki semuanya loh untuk menghadapi sesuatu hal. Efikasi diri itu ini ya, sebagai konteks efikasi diri itu adalah kemampuan seorang untuk keyakinan diri untuk menghadapi sesuatu yang ada di lingkungan kita. Bagaimana kita bisa menghadapi sesuatu hal gitu. Lanjut. Oke. Aku ngono level strength generality Oke, siap, lanjut dulu. Kayak mana tuh? Nah, di situ saatnya kalau misal dalam konteks perkuliahan ya, di situ saatnya kita untuk melakukan adaptasi sebenarnya. Oke. Jadi ketika kita tidak mampu untuk berminat dalam suatu hal yang sudah kita masuk di situ, tapi ketika kita bisa atau mampu melakukan adaptasi, ya lama-lama kita akan tumbuh minatnya di situ. Sama seperti Mas Tio tadi, aku nggak ada bensin tapi semakin kesini aku semakin menemukan nih. Nah, tinggal gimana caranya kita menemukan itu tadi loh. Menemukan sesuatu hal yang bisa membuat kita itu teraktualisasi di situ. Nah, itu yang mungkin perlu dibimbing juga sebenarnya. Iya. Dan kalau kita bicara tentang minat, zaman kecil dulu kita kan selalu dikenalkan dengan berbagai minat kan sebenarnya oleh orang tua kita. Kita diajak nonton sepak bola, kita diajak main kelereng, kita diajari berkebun apa macam-macam. Nah, nanti kita kan ketemu, minatnya aku di sini, aku di sini. Nah, sama dalam proses kita bekerja, dalam proses kita S2, jangan pernah berhenti untuk mencari minat kita sebenarnya. Oke. Psikologi itu kan luas Mas Tia. Ada yang bidang psikometri, ada yang bidang klinis, konseling, ada yang bidang organisasi, training, ada yang bidang tester organisasi, alat tes gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya pilihan minat nih. Nah, kalau kita nyemplung ke psikologi, katakanlah kita kan bisa milih nih. Aku nggak suka klinis, ya udah nggak usah aku pelajari, aku fokus ke training aja, misalkan kalau aku gitu. Ada teman-temanku yang suka konseling, aku juga suka, tapi aku nggak terlalu mendalami. Ya udah ya, biarkan aja mereka sesuai minatnya. Nah, itu yang nanti bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa beradaptasi. Kita belajar hal-hal yang menarik untuk kita. Dan kalau kita sudah masuk ke sesuatu hal yang kita masuk pekerjaan ataupun perkuliahan, itu pasti kita berawal dari minat dulu. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung mebubleng terus bikin apa yo, psikologi apa yo. Pasti kita sudah punya pengetahuan dulu sebelum. At least sudah punya. At least sudah punya sedikit pengetahuan. Psikologi gini. Bahkan di S1 karena kan kita bahasa yang linear ya, Mas Dio ya. Dari S1 psikologi masuk kemudian S2 psikologi. S2-nya juga psikologi lagi. Oke, baik. Mungkin kalau untuk yang apalagi kalau untuk yang pindah jalur lah istilahnya mungkin. Iya. Misalnya dari sastra Inggris dia pengen ambil magister psikologi. Nah, itu kan harus benar-benar dia punya minat dulu dan tahu dulu magister psikologi ini apa. Tidak mungkin ketika dia sudah masuk. Nah, ada cerita menarik nih Mas Dio. Gimana? Salah satu teman aku baru ingat. Salah satu teman itu ada yang dia mapro, tapi dia mengakui bahwa aku tidak sekuat itu di mapro. Tapi orang tua aku memaksaku untuk masuk ke mapro. Dia pengennya mapsi sebenarnya. Dia maunya science ya berarti ya sebenarnya ya. Yang science. Nah, ini kan dia sudah punya minat kan. Tapi kembali lagi secara lingkungan orang tua mempengaruhi faktornya. Iya benar. Nah,
sehingga dia masuk ke makro dan masuk dia boleh dikatakan dia sangat, kalau di kelas ya itu sangat luar biasa, performanya luar biasa. Dia bisa mengikuti sebenarnya. Tapi kalau wis minate dek ora ning kono, minate tidak di situ ya lama-lama kan mundur juga. Nah akhirnya dia pindah tuh. Sebelum praktek dia pindah ke MAPSI. Karena memang minatnya tidak di sana. Memang dia minatnya tidak di situ, meskipun dia tahu kalau psikologi makro itu akan seperti ini. Oke. Berarti pengenalan awal atau pengenalan minat ya. Pengenalan minat. Halo Pak, ini masih nyambung ya? Nyambung Mas ya? Macet. Bentar. Sabar. Ini suaranya Wes. Nah, oke, sip. Oke. Jadi kembali lagi pengenalan minat, at least ngerti dulu apa jenenge gambarannya kayak gini lah ya yang mau kita jalani itu hal yang krusial sebenarnya ya. Bahkan aku mau bilang gini bisa ya berarti ya. Itu merupakan salah satu sukses faktor yang bisa membuat kita sukses atau perform di langkah-langkah kita berikutnya, gitu nggak sih? Jadi kalau kita kalau kita ngerti, berarti itu masuk ke occupational knowledge tadi ya berarti ya. At least kita tahu, walaupun kita belum tahu dalam banget atau belum tahu ya kan namanya juga masih baru kan ya, masih baru masih baru lulus atau masih baru keluar dari sebuah sistem yang sebelumnya nggak mengenalkan itu gitu. Occupational knowledge yang terbatas itu at least membantu lah ya, terus membantu kita untuk sangat mendalami nanti lagi ke sini. Toh juga nanti kalau misalnya di tengah, memang benar aku setuju dengan istilah adaptasi. Yang aku rasakan adalah ini kalau kita bicara konteks pekerjaan ya. Jadi yang aku rasakan itu adaptasi itu memang setiap orang beda-beda datangnya. Apa artinya kliknya itu nggak tahu kapan datangnya. Lebih cepat lebih bagus memang, karena cepat belajar, cepat klik dan cepat perform kan gitu kan yang diharapkan perusahaan. Nah ini kembali lagi ke threat atau ancaman yang harus dihadapi oleh orang yang memilih bekerja adalah setelah kamu masuk, kamu pasti dituntut perform gitu, dituntut memberikan performa terbaikmu dan kamu harus bisa cepat-cepat adaptasi itu sih. Jadi tapi memang kita masih bisa, at least kita masih bisa mengejar adaptasi itu dengan cara kalau di awal-awal kerja kan kita pasti jadi pelaksana pasti kan, jadi staff dulu gitu kan. Di level bawah yang ada supervisi di atasnya. Beda nanti kalau tiba-tiba udah berapa tahun kerja dia naik menjadi misalnya supervisor gitu-gitu. Itu baru dia harus mengawasi dan harus tahu cakupan kerja lebih luas. Nah kalau at least yang masih di bawah ini ada kesempatan belajar yang mungkin sama dengan S2 kalau masih baru itu teoritis, masih teori banyak sehingga ya kan dia masih bisa untuk ngerti ini bidang yang cocok apa sih gitu. Nah, di kerja setauku juga gitu. Memang kerja itu mungkin kalau di kuliah itu ada materi, ada matkul ya, ada mata kuliah. Kalau di pekerjaan itu ada namanya jenis jabatan apa aja yang cocok buat kamu gitu. Memang lebih sulit untuk pindah di pekerjaan. Misalnya aku harusnya di jenjang jabatan human capital tapi ditempatkannya di general affair, itu agak sulit pindah gitu. Kita harus belajar mati-matian di situ, mau nggak mau. Kita kalau di kuliah kan masih bisa, kayak temanmu tadi yang karena merasa lebih cocok di science, akhirnya sebelum praktikum dia pindah ke science, itu masih bisa. Memang agak harus hati-hati kalau di pekerjaan. Kalau udah ditempatkan di situ, kadang-kadang placement orang itu juga akan sangat mempengaruhi organisasi. Kalau tiba-tiba ada orang yang pindah, kan kompetensi soalnya kan. Ketika ada orang yang ganti lagi pindah ini, wah pasti susah itu. Harus diperhatikan oleh teman-teman kita yang memilih bekerja gitu. Tapi tetap ada ruang untuk adaptasi memang. Selalu ada ruang untuk adaptasi dan mempelajari apa yang belum kita tahu, belum kita ini. Terus kembali lagi itu Pak, walaupun kita belum tahu dengan apa yang kita lakukan, adaptasi itu kan kita lakukan pasti. Tapi yang menentukan lagi menurutku adalah etos kerja atau ya kegigihan tadi mau jelasin udah ya. Jadi
kegigihan kita untuk terus-menerus melakukan apa yang kita lakukan sampai muncul ini apinya gitu, muncul wah iki. At least kita bertahan di situ. Baru sampai kalau adaptasi sudah dilakukan, kegigihan sudah dilakukan, etos kerja sudah kita pertahankan, tetap aja nggak cocok. Kalau di pekerjaan nih masih bisa ada opsi pergi gitu, untuk cari yang lebih cocok lagi gitu. Menurutku sih gitu ya. Mungkin itu catatan buat teman-teman yang memilih untuk langsung kerja ketika setelah lulus dari S1. Mungkin ini applicable banget, bisa diaplikasikan di berbagai jurusan sih menurutku Pak, nggak cuma di yang psikologi doang. Bisa. Ruang untuk kebetulan contohnya di psikologi aja. Iya, kebetulan contohnya kita ngobrolnya di konteks psikologi, dan Mas Abda ini kan juga di magister profesi psikologi gitu, psikologi pendidikan ya terutama. Tapi sangat berguna memang pembahasan yang seperti ini menurutku, karena membantu orang untuk tadi kan yang poin pentingnya ini kalau aku rangkum ya Mas. Poin penting yang tak dapatkan dari pembicaraan kita adalah perlu pertama pertemuan antara self knowledge dan juga occupational knowledge. Jadi itu kalau bertemu ideal banget tuh, kondisi ideal, dan orang akan langsung enak tuh kalau itu ketemu. Tapi memang kondisi ideal itu kan jarang kita dapatkan ya, dan di dunia ini memang nggak ada yang ideal. Ya tadi Samen kan tadi jelasin orang tua, terus lingkungan gitu, atau guru itu juga dan dia sendiri, siswa sendiri juga berpengaruh nih untuk menentukan bisa nggak ketemu si self knowledge sama occupational knowledge. Tapi kalaupun nggak ketemu, tetap ada potensi adaptasi gitu kan ya, adaptasi dan gigih menjalankan apa yang kita lakukan gitu. Nah sekarang terakhir sebelum ditutup nih, dari Mas Abda sendiri untuk untuk teman-teman nih yang ini kan Mas Abda bisa memberikan sudut pandang setidaknya dari sisi pendidikan gitu ya, terutama untuk yang ini lagi kasihan di angkatan sekarang kuliah online terus akhirnya keterbatas banget semuanya gitu loh Pak. Nanti lain waktu kita akan bahas soal ini ya, sekolah online dan tetek bengeknya ya. Sekarang kita sekarang bahas soal yang ini dulu. Jadi apa yang bisa kita berikan gitu, terutama Mas Abda berikan untuk at least, tadi kan dari awal kita udah bahas banyak hal, tapi kalau kira-kira dalam beberapa kesimpulan gitu, supaya teman-teman kita ini punya api lagi gitu, atau punya keyakinan gitu untuk melangkah, walaupun mereka pasti aku yakin penuh kebingungan sekarang. Apa tuh Pak? Monggo. Apa ya? Masih sama bener ya, dari depan lagi mumet. Jadi menurut saya ya, setiap pilihan itu kan pasti punya konsekuensi masing-masing ya. Dan kita bisa memilih untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi itu atau mengganti pilihan agar tidak menyebabkan konsekuensi itu terjadi lagi. Nah, memang dibutuhkan kebijaksanaan juga dari kita. Memang harus benar-benar itu yang menjadi refleksi dan konfrontasi dari kita. Lebih baik kita melakukan konfrontasi di awal untuk meyakinkan diri kita, pilihannya benar nggak sih? Jadi lebih banyak bertanya pada diri kita, kalau aku bekerja peluangku gimana? Kalau aku lanjut kuliah peluangku gimana? Occupational knowledge-ku gimana? Apakah aku tahu kalau di S2 itu nanti akan seperti apa? Apakah aku tahu kalau aku bekerja nanti akan seperti apa? Tujuan hidupku seperti apa? Banyak konfront aja ke diri kita, banyak mempertanyakan lah istilahnya gitu. Apakah ini sudah tepat untuk kita, dan juga banyak diskusi dengan orang yang sudah terjun di situ. Ya itu penting. Misalkan sudah misalkan saya dulu tanya juga sama kakak-kakak tingkat yang ada di Mapro Pendidikan, Mbak, Mas, di Mapro Pendidikan itu gimana sih?
Ya. Di sana membahas tentang apa, perkuliahannya sistemnya gimana. Sama halnya ketika kita mau kerja, Mas, Mbak, kalau aku pengen kerja di PLN nih misalkan. Oke. Aku udah tahu occupational knowledge-ku gimana, tapi kerjaan di sana tuh gimana toh? Culture-nya di sana itu budayanya gimana toh? Orang-orang di sana kalau memperlakukan karyawan baru seperti apa toh? Apa yang harus aku persiapkan ketika aku masuk dan lain sebagainya. Bagaimana caranya biar aku lebih cepat beradaptasi apa macam-macam. Itu kan bagian dari tanggung jawab sebenarnya, dari konsekuensi dari pilihan kita. Nah, kembali lagi bahwa konsekuensi dan pilihan itu sebenarnya bisa kita atasi dengan kita beradaptasi itu tadi. Jadi menurut saya tidak ada pilihan yang salah ataupun tidak ada pilihan yang benar, tapi adanya adalah pilihan yang tepat. Tepat yang sesuai dengan diri kita, tepat yang sesuai dengan potensi kita, dan tepat ketika kita mampu melakukan adaptasi sehingga kita bisa perform di sana. Jadi menurutku nggak ada pilihan yang benar ataupun benar nih pilihanmu. Menurutku tidak semudah itu untuk membenarkan sebuah pilihan, tapi ketika tepat itu kita bisa melihat ada indikator yang bisa diukur gitu. Ternyata gue tepat ya milih iki. Kadang sesuatu yang tepat itu belum tentu benar, dan sebaliknya yang sesuatu yang benar itu belum tentu tepat sebenarnya. Iya. Sip. Kayak wong Jawa ngomong, kuwi iki bener tapi ora bener. Oke, ya. Oke, terima kasih. Itu sebuah penutup yang sangat keren menurutku karena kita tidak membicarakan, karena kita pasti menemukan risiko, benar. Terus ketepatan kita menemukan keputusan itu memang selalu diukur oleh sesuatu yang nggak hitam putih gitu, nggak benar salah. Semua ada faktornya gitu ya. Oke, ya. Oke, mungkin ini wis sejam kok ya, Pak. Sejam lu ya. Aku sih ngukurnya tadi ini sudah dari kita mulai jam 9.32-an, sekarang jam 10.57. Wah, gila. Aku lagi ngomong dewe untung 20 menit, Bro. Dengan Anda bisa 1 jam lebih. Mantap. Bagus sekali pembahasan kita. Tapi kan ini dipotong-potong kan, ya, sing bagian-bagian putus-putus. Penting ya dipotong juga. Siap. Nanti kita akan sebenarnya pengennya adalah melaunching versi YouTube cuma mungkin untuk saat ini kita pakai versi podcast dulu atau siniar dulu, di siniar sehari-hari. Jadi siniar punya saya. Nah, ini Mas Sabda kebetulan bersedia untuk ikut dan diundang. Nanti next kita akan pakai 2 versi untuk membahas soal yang lebih dalam lagi ya Pak ya, soal misalnya soal pendidikan dan lain-lain, karena itu menurutku aspek penting menentukan kesuksesan seorang ya untuk saat ini gitu. Aku sih mikirnya gitu. Dimana sistemnya tadi katakanlah abot-abot. Loh kan Anda sebentar lagi tesis loh. Ya anggap saja saya dosennya lah. Pisan-pisan bahas yang receh dulu. Oh siap, boleh ya. Tapi dengan pola pikir persuasi psikologi. Waduh ay. Bajingan. Ya tenang. Abot. Ya ini sebagai latihan lah ya kalau ngobrol tentang ini. Nanti kita akan undang beberapa orang lagi mungkin kalau ada yang mau gitu. Oke, mungkin itu aja. Lebih seru bertiga. Satu lagi adalah ada sudut pandang lain. Jadi tidak hanya dari sudut pandang yang bekerja, kan jenengan kan di BUMN toh. Iya. Mungkin ada yang bekerja di startup atau bekerja di swasta lain. Jadi karena kan perusahaan pemerintah dengan perusahaan swasta kan culture-nya beda ya. Beda sekali. Dari karakteristik pekerjanya pun pasti beda. Ya. Oke. Nanti kita akan bahas itu mungkin kalau bisa lebih proper ya, pakai versi video. Jadi ini kalau kayak gini kan belum dipersiapkan untuk itu. Nanti harapannya benar tuh Pak. Jadi kita jadi tahu 3 sudut pandang lebih lengkap gitu. Mungkin akan lebih lama lagi, nggak apa-apa juga. Selalu. Oke, mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Bapak Sabda, terima kasih sudah mau mampir. Terima kasih Pak Tio.
Semoga berguna ilmunya yang ya bukan ilmu sih, apa namanya perbincangan kita lah ya. Yang kita sudah perbincangkan. Tidak ada ilmu dalam perbincangan ini. Ya, oke kembali lagi. Jangan lupa ini semua tidak bisa dijadikan satu-satunya sumber ya, guys. Tetap cari sumber sendiri. Apalagi kalau kalian mau S2 harus multi literatur ya. Jangan cuma percaya sama aku atau Pak Sabda. Jadi kita harus cari yang lain gitu ya. Apalagi saya, jangan dipercaya. Iya, siap. Kita doakan semoga cepat selesai, lancar semua urusannya, Mas Sabda. Amin. Dan ya, tahun ini beneran sudah benar-benar disahkan lah sebagai psikolog di bidang pendidikan. Seperti itu aja. Terima kasih. Amin. Semoga kita sehat semua, sehat-sehat terus Mas Sabda. Dan kita berjumpa di episode berikutnya. Bye bye. Saya tutup ya. Siap.